Ini isinya kamar ketersediaan bed di secara CTCL, secara sistem. Ini bangsal, ya. Bisa kita lihat setiap bangsal macam-macam. Nah, kalau di sini khususnya adalah di kamar bayi. Kamar bayi di sini ada 7 ya. Kita masih pakai format lama. Kalau KB ada 7. Jadi ini belum dirubah sesuai dengan NICU, Karina dan lain-lain. Biru, hitam itu untuk dipesan. Ini kosongkan. Hijau itu kosongkan. Merah itu rusak. Kuning menunggu. Pink itu wanita. Biru laki-laki. Ya, ini hanya untuk ketersediaan. Yang mengelola ini adalah unit pendaftaran. Kita tugasnya di jendela administrasi ranap sama pemeriksaan ranap. Administrasi ranap di sini menampilkan semua pasien yang masih dirawat secara sistem. Fokus kita di sini adalah kamar bayi. Secara sistem ada 2 pasien yang dirawat di kamar bayi. Satu atas nama Muhammad Rafasa, yang kedua bayi Nyonya Eva. Sesuai ya dengan yang sekarang. Nah, di sini ada biru, riwayat perawatan, kemudian ada pindah kamar, kemudian ada selesai. Pindah kamar ini kita klik kalau dia pindah ke bangsa lain. Selesai itu kita klik kalau dia sudah boleh pulang. Lihat pemeriksaan, kalau kita mau melihat riwayat pemeriksaannya, rencana obat atau BHP kita bisa inputkan juga dari sini. Batal, ya ini batal ini untuk membatalkan status rawat inap. Kemudian ringkasan pasien pulang, secara sistem kita sudah ada di sini. Ketika kita klik di sini secara otomatis sudah ada data pasien. Di sini DPJP tinggal menginputkan indikasi ranap, diagnosis, sama sampai terakhir, kemudian disimpan. Nanti ketika dicetak formatnya sama seperti rekam medis resum pulang. Itu yang plan kita besok. Iya, ini yang target kita di tahun 2022. Nanti target kita 2022 rawat inap sudah pakai ini. Jadi nanti di print kita tinggal minta tanda tangan DPJP sama tanda tangan keluarga pasien. Ini untuk yang ringkasan pulang. Kemudian di sampingnya ada formulir nasi biji. Nanti ini untuk klaim. Kemudian yang biru adalah catatan terintegrasi. Nah, catatan terintegrasi juga sama. Ini secara sistem sudah difasilitasi, tapi ini tidak bisa diklik. Kenapa? Karena pasien tidak karena DPJP dan bidan perawat belum mengaktifkan atau belum melaksanakan CPPT secara sistem, ya. Itu untuk administrasi ranap. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan ranap. Nah, di pemeriksaan ranap ini satu, kita bisa setting tanggal awal, mau disetting dari hari ini ke depan atau dari belakang. Pasien terakhir masuk atas nama siapa? Yang masuk dari tanggal 18. Nah, ini kita setting dari tanggal 18. Kenapa? Supaya dia bisa menampilkan semuanya. Gitu ya. Kita bisa menampilkan semuanya. Contoh, kita ambil satu contoh bayi siapa? Ya ini aja. Rafasa. Ya. Di sini saya setting kamar bayi, sini kita setting nama pasiennya. Ya, Muhammad Rafasa. Nah, ketika ini dia sudah muncul nih. Kenapa warnanya pink? Di sini karena statusnya dibatalkan. Sudah direncanakan tapi dibatalkan oleh perencana. Ya bisa oleh bidan sini mungkin ya. Nah, sedangkan yang ini ada tulisannya rencana-rencana ini, kita sudah merencanakan fototerapi tapi dia belum terlaksana. Ya. Dia belum terlaksana. Ini settingannya adalah tanggal terakhir. Ya, tanggal dan jam terakhir. Contoh di sini kemarin direncanakan fototerapi sampai nanti malam jam 11, jam 21, jam 19 ya. Nah, ini karena ini sudah status sudah batal, kita coba aksi silang ya. Kalau ini kita silang klik, dia akan kembali ke rencana. Ya, jadi kalau kita sudah terlanjur merencanakan tapi ternyata dia nggak jadi, ya cukup diklik batal periksa saja. Ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa.
Oke. Berarti sistemnya kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Sistem itu tampilannya seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nanti ini kan sebenarnya perencanaannya dia nanti sampai jam 1, Pak. Ya. Berarti ini kita buka aja. Ini dibuka nggak apa-apa. Oke. Ini sistemnya ini masih suaranya masih loading ini. Iya. Berarti nanti harusnya seperti ini toh, ya, Pak, sama jadi kayak kalau gini. ini kan kalau silakan kembalikan ke rencana. Berarti kalau ini kita klik silang dia akan muncul kayak seperti gini. ini. Nah, ya. Yang tak tanyakan tuh gini, Pak. Ini kenapa kok dalam satu ini kan jam 9 jam 11. Ini kan jedanya 2 jam toh, Pak. Ya. Harusnya ini kan ada fototerapinya cuma 2 ya. Kenapa ini bisa 3, ini bisa 3, yang bawah itu bisa sampai 9. Itu tuh kenapa? Nah, kalau misalnya aku klik ini 1, nanti apakah di tagihan tetap munculnya sesuai per jam? Ini kan ke sini 2 jam, ini ke sini 2 jam. Ataukah sesuai ini dan dijumlah ini ditambah ini dan lain sebagainya gitu. Ini karena masih loading nanti agak lama. Kemungkinan ada kesalahan inputnya teman-teman di sini. Karena kita lihat di sini rencana perawatannya 3, maka dia munculnya di sini 3. Oke. Berarti ini yang ada terjadi kesalahan pada saat input awal ya, Pak? Awal perencanaan kemungkinan ada kesalahan input awal. Ya, karena ini kelipatan 3 semua. Betul. Ya. Nanti di sini rencana perawatannya 3, maka di sini dia munculnya 3. Kalau di sini rencana perawatannya 9, di sini munculnya 9. Jadi kemungkinan ada kesalahan penginputan kemungkinan. Karena kadang kita 1 kali 3 dengan 3 kali 1 kan beda. Gitu ya. Yang harusnya di sini diisi 1 hari 1, tapi kita ngisinya 1 hari 3 kali. Itu bisa. Selama 3 hari, tapi kita nginputnya salah jadi 1 tindakan 3 kali. Nah, itu nanti kan pengaruhnya sama billing akhirnya atau Pak? Sama billing akhir kalau kita centangnya. Iya, ini kan kalau misalnya ini di rencana tindakan nanti semuanya kan tak centang-centang toh, Pak. Nah, itu kan nanti jadinya billingnya. Ya. Tapi sebenarnya secara sistem, contoh ini ya, yang nomor 7 ini, jam 11, sekarang jam 11. Di sini ada 3 rencana perawatan, kemudian ada 1 centang. Kalau di sini kita klik terlaksana, maka ketiga-tiganya akan tertagihkan. Nah, itu. Tapi kalau kita inputnya satu-satu di pemeriksaan, itu walaupun di sini 3, kita cuma laksanakan 1 bisa. Oh, coba kita masalahnya kembali ke depan. Gitu. Oh iya. Nah, kalau aku klik ini toh, Pak, nggak bisa. Nggak bisa langsung. Nanti ada muncul tulisannya peringatan intinya itu harus terlaksana. Rencana perawatan harus sudah terlaksana atau apa. Terus kemarin aku sempat tanya sama Mbak Rosi, Mbak kenapa kok ini tuh tak klik nggak bisa. Terus Mbak Rosi bilang nggak bisa kalau lewat situ, harus balik lewat depan. Coba Pak diunggah gimana Pak. Nah aku tuh harus ngeklik sini dulu. Sini apa ngeklik apa ya? Aku ingin harus masuk ke sini biasanya. Benar Pak. Harus ngeklik. Benar. Harus ngeklik yang hijau dulu. Nggak bisa langsung aku ngeklik ini. Kalau dulu memang kita fasilitasi bisa. Artinya kalau di Rana kan misal di jam 9 ini ada injeksi 1, obatnya apa, di bawahnya sudah ada obatnya, ada visit apa gitu kan. Nah ketika ini diklik centang, berarti yang 1, 2, 3 ini sudah terlaksana semua, kita cukup sekali klik. Iya betul. Sekarang selesai. Kenapa nggak bisa? Nah, karena ya itu tadi kita bisa jadi contoh kesalahan seperti ini ya, nanti takutnya tertagihkan semua. Iya siap. Soalnya kalau teman-teman terbiasa melakukan centang cuma dari sini tanpa melihat isiannya ini, kadang kan ada kita cuma melakukan pemberian obatnya toh, injeksinya tidak dilakukan. Oh gitu. Berarti intinya tetap nanti yang memverif kita itu harus masuk ke sini terus baru nyentang. Oh iya wes benar. Ini makanya ini